Pesanku, Datuk, bagaimana? Yang penting, anak laki-laki penghulu Sultan Mahmud harus dibunuh. Paham? Inasami unakarimu jika awan ajak kopi diri walidayna sebunana pinubana inaha wina robana artinya bitunya asana robil akhiru asana ya asana pakulunna besida kotul maut kutulna besida kotul maut wa ala alihi wa sahbihi wa sallim alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi fi anna dunubana inaha wa ina robana artinya. Siapa yang mereka kuburkan, Vin? Orang yang tadi malam mati ditikam. Kemana-mana dikejar cinta orang mengamuk itu. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim alhamdulillah rabbil alamin. Ayo, Bastian. Vin. Iya, naik. Ayo, Tiap. Ayo. Sini tanganmu. Ya. Pemandangan di sini indah sekali ya. Itu Bukit Barisan. Dan itu barangkali Pantai Pariaman, Tiku, dan Air Bangis. Pulau Pandan mana? Oh, yang jauh tuh. Pulau Angsa II? Yang sebelah kemari. Kau ingat bunyi sebuah pantun. Pulau Pandan jauh di tengah, di balik Pulau Angsa II. Hancur badan dikandung tanah, budi baik dikenang juga. Kenapa kau tersenyum? Tapi kalau untuk orang muda, bunyinya jadi lain. Apa? Bukan budi baik dikenang juga, tapi cahaya matamu ku ingat juga. Pantun begitu bagus dirusak. Pantun kan untuk mengutarakan perasaan seorang. Kalau kita terharu ingat dengan cahaya mata seseorang, kenapa kita mesti bicara soal budi? Ya, terserah pada yang punya pantun sajalah. Itu gunung apa, Sam? Merapi kukira. Yang dekat Padang Panjang? Iya. Padang Panjang dilingkari bukit. Bukit dilingkari kayu jati. Kasih sayang tidak sedikit. Dari mulut sampai ke hati. Kau tidak mau tanya? Untuk siapa kasih sayang tidak sedikit itu? Itu kan rahasia orang.
Bahtiar dan Arifin mana? Ada apa, Tiar? Kalau begitu dari tadi aku sudah selamat, tidak usah aku teriak-teriak. Ada apa? Aku dengar Bahtiar berteriak-teriak. Dia hampir mati berebut pisang dengan kera. Alah. Satu kali rakusmu bukan mustahil akan mencelakakan kau. Kenapa pisang itu tidak langsung kau makan waktu kera-kera itu mengejarmu? Enak saja aku bicara. Kalau mereka tahu pisang itu kumakan, pasti perutku mereka robek. Serba salah. Sekarang lenyap juga pisang itu jadinya. Sudahlah, mari ikut aku menembak burung. Mari. Ayo. Kau mau naik ayunan, Nur? Kau ayun ya, tapi jangan keras-keras. Iya. Tiar. Ada-ada aja ulah si Bahtiar tuh. Itu karena tambak dan kikirnya. Pelan-pelan ya, Sam. Iya. Sam. Ya. Ada kapal. Oh ya? Saya tidak melihatnya. Kalau dari tempat tinggi, pasti kelihatan. Mau kemana dia? Ke Aceh. Mungkin singgah di Sibolga. Sudah itu? Lalu kembali kemari, terus ke Betawi. Barangkali nanti kau akan naik kapal itu ke Betawi. Kenapa kau tiba-tiba terdiam? Apa ada kata-kataku yang salah? Atau karena aku menyebut-nyebut keberangkatanmu? Aku kira kau akan senang dapat berangkat ke sana. Senang, tentu senang. Aku akan melihat kota terbesar di negeri kita ini. Ibu kota Hindia Belanda. Lagi pula aku akan sekolah dan menjadi orang yang berilmu. Lalu apa yang kau risaukan? Berat hatiku meninggalkan kota Padang ini. Memang tidak mudah berpisah dengan orang tua. Tapi begitu kau sampai di Betawi, kesusahan itu akan cepat hilang. Ada orang yang tidak ingin kutinggalkan. Siapa, Sam? Apa ada di sini orang tempat hatimu terpaut? Ada. Boleh aku tahu? Ya. Kau. Aku? Iya. Tapi ada yang merisaukan hatiku. Tadi malam aku bermimpi. Seorang tua menyuruhku mendaki suatu tebing jika aku ingin maju. Lalu aku daki tebing itu. Ketika aku berpaling ke bawah, kulihat kau juga berusaha mendaki tebing itu. Tapi di belakangmu ada Datuk Maringgi. Datuk Maringgi? Iya. Lalu kau ia tarik. Aku turun. Lalu aku bergumul dengannya. Tapi karena ia terlampau kuat, dilemparkannya kita ke dalam jurang. Mimpi itu tidak mau hilang dari ingatanku. Jangan-jangan itu sebuah alamat buruk. Berapa ekor kau dapat
Ada apa? Bahtiar menembak orang. Ada-ada saja yang kau kerjakan, Tiar. Tidak aku sengaja, Sam. Orang itu berdiri di belakang pohon. Yang kelihatan cuma telinganya. Kukira telinganya itu burung. Kubidik. Kena. Dia berteriak. Aku sudah melompat ke depan. Untung di Dan Arifin. Lalu kami lari. Kamu tidak punya mata apa? Kan beda bentuk telinga dan burung. Sembunyi. Kurang ajar betul. Dia kira apa telinga saya? Kalau ketemu kupatahkan batang lehernya. Kenapa kamu? Orang itu yang memegang Nur waktu orang mengarak tabut. Rasa-rasanya aku pernah mengenalnya sebelumnya. Aku khawatir. Dia begitu dikuasai sama istrinya itu. Jangan-jangan harta pusakanya pun akan dia serahkan pada perempuan itu. Dia jangan coba. Dia akan berhadapan dengan saya. Saya betul-betul heran. Apa patut semua hasil pencariannya ia tulis atas nama istrinya? Rumah itu kan atas nama istrinya. Tapi biarlah. Kalau dia mati kita akan bisa ambil. Bagaimanapun dia sanak saudara kita, janganlah kita musuhi dia. Yang penting kita harus usahakan supaya dia kembali kepada kita. Apa tidak ada dukun atau orang pandai yang bisa mengobatinya? Saya sudah memikirkan soal itu. Hah? Ada orangnya. Malahan saya sudah suruh Abu untuk menjemputnya. Namanya Juara Lintau. Kalau dia ada di rumah, tentu dia sudah sampai di sini. Memang cuma kau yang bisa mengembalikan batang terendam. Ada? Ada, Angku Mudo. Mana dia? Bentar lagi dia sampai, Angku Mudo. Saya lebih dulu selangkah dari dia. Apa ada orang melihat waktu kau bicara dengan dia? Tidak, Angku Mudo. Seperti Angku Mudo perintahkan. Jangan ada yang melihat saya bicara dengan dia. Hingga saya terpaksa menunggu tamunya pergi. Baik, kau tunggu dia di depan. Begitu dia sampai langsung bawa ke dalam. Baik, Angku Mudo. Rupanya begitu hebat ilmu perempuan ini. Tidak mungkin Kak Sultan Mahmud begitu patuh padanya kalau tidak karena kekuatan ilmu itu. Buat apa perempuan seperti istrinya itu? Parasnya memang baik, tapi harta tidak ada. Bangsanya pun rendah. Sampai-sampai Kak Sultan Mahmud menyekolahkan anaknya begitu jauh. Tapi itu akan sia-sia. Kenapa? Aku sudah melihat tanda-tanda. Anak itu akan mati berdarah. Masuk, Joro. Abu, kau jaga di depan. Kalau ada tamu yang datang, katakan tidak ada orang di rumah. Baik, Angku Mudo. Duduk, Joro. Begini, Juaro. Saya minta Juaro datang ke sini karena kami memerlukan pertolongan. Tapi saya minta apa yang saya sampaikan supaya Juaro rahasiakan, baik kepada siapapun juga. Soalnya mengenai kakak saya, penghulu Sultan Mahmud. Pendek kata, kini dia sudah berubah. Adat dan kebiasaan kami sudah tidak ia hiraukan lagi.
Kakak saya ini tidak dia pedulikan. Yang hanya diperhatikannya cuma istri dan anaknya. Bahkan sampai sekarang ia masih punya satu istri. Begitulah Juaro. Dalam hati kami timbul rasa sakwasangka. Apa tidak mustahil kakak saya, penghulu Sultan Mahmud, kena ilmu orang? Kalau ini betul, tentu ini tidak bisa kita biarkan. Begitulah Juaro. Kami memerlukan pertolongan. Bah, ke silang. Coba Jaro. Sangkaan Angku Mudo itu benar. Ilmu duduk yang mengerjakannya rupanya kuat sekali. Penghulu itu seakan-akan tidak punya kemauan sendiri. Kira-kiranya siapa yang melakukannya? Wah, orang yang dekat Angku Penghulu juga. Perempuan atau laki-laki? Wah, kalau tidak salah penglihatan saya, orangnya perempuan. Seperti kuduga. Pasti istrinya yang melakukannya. Apa tidak ada cara untuk bisa melepaskan adik saya dari guna-guna itu? Ya, ilmu harus dilawan dengan ilmu. Tidak hanya sekedar lepas, Juaro. Ya harus dibikin benci kepada istrinya, supaya ia bisa menceraikan istrinya itu. Perempuan seperti itu hanya bisa dibalas dengan cara seperti ini. Percayalah pada saya. Tapi saya memerlukan kain Engku Penghulu yang sudah dia pakai. Ada. Sebentar saya ambil. Kecuali itu, saya perlu rambut rangkaya istri Engku Penghulu selembar cukuplah. Juaro Lintau memerlukan rambut istri Kak Sultan Mahmud. Bisa saya usahakan. Boleh saya bikin istrinya itu jadi gila. Itu boleh, mati pun boleh. Perempuan seperti itu tidak perlu dipelihara. Terima kasih Juaro.
Apa bagusnya tarian ini? Berputar-putar terus. Tari Dayu yang paling gampang. Lebih bagus ya, Kak? Kak, mendekatlah ke sini duduknya. Biarlah di sini saja. Oh ya, si Sam juga mengundang kumpulan gaman. Jadi kalau begitu kita berpantun-pantun ya, Angku Penghulu? Iya. Sekali-sekali ingat masa muda, tidak apa-apa. Ayo sekarang kita berfoto. Ayah, Ibu, sekalian kita berfoto ya. Ayo, mari. Dan geseran. Ayo. Mari, ayah. Ayo, Batiar, foto. Ayah dan Ibu tengah. Tetaplah kau di sini. Batiar. Ya, Arifin. Sudah, Pak. Ya, siap. Ya, tolong lapan sedikit. Tolong cepat. Ein, dua, deli. Hip, hip. Ayah, sekarang kita tukar tempat. Magindo tukar tempat. Tiar, sini Tiar. Sekali lagi, Pak. Ya, sekali lagi. Yo. Rapat-rapat lagi. Sudah, Pak. Ya, siap. Lapan sedikit. Ya, tolong cepat. Ya, siap. Ein, dua, deli. Kak Rupiah, kakak belum berfoto di sini bersama Samsul untuk kenang-kenangan, Kak. Kau juga, Rukiah, kemarilah. Ayolah, Kak. Tolong sebentar ya. Ya, tolong ya. Ya, siap. Ein, dua, deli. Arifin. Sekarang kita makan. Mampalam tumbuh di pulau, patah sedahan, tolong jatuhkan. Patah sedahan, tolong jatuhkan. Ini malam kita bergurau, kita bergurau, beresok adik abang tinggalkan. Beresok adik abang tinggalkan. Kita mau kemana, Sam? Kita lihat bulan. Ribu-ribu di pinggir jalan, di pinggir jalan, tanam di ladang bunyi temu. Tanam di ladang bunyi temu. Jika rindu pandanglah bulan, pandanglah bulan, di situ cinta dapat bertemu. Di situ cinta dapat
Aku mau bicara. Soal apa, San? Besok aku pergi jauh. Rasanya sekaranglah waktu yang tepat untuk mengungkapkan apa yang terdapat dalam hatiku. Nasib manusia tidak bisa ditentukan. Aku ingin tahu apa yang kurasakan juga kau rasakan. Atau hanya aku sendiri yang bertepuk sebelah tangan? Nur, baik kau tahu aku cinta padamu. Mau kau jadi istriku nanti? Mau. Itu saksiku, Nur. Aku tidak akan mencintai perempuan lain kecuali kau. Tidak ada perempuan lain yang menjadi istriku. Aku juga begitu. Tuhan saksiku. Tidak ada laki-laki lain di alam ini yang kucintai selain engkau. Engkaulah suamiku dunia akhirat.
di hati tidak akan berubah, walaupun hari akanlah kiamat. Cinta di hati takkanlah berubah. Assalamualaikum Ku Bagindo. Siapa yang berangkat? Di kampung Rana dalam daerah kota Padang ada sebuah rumah kayu buat tok sem. Kalau dicari mula kini bentuk rumah tu, cuy tu bana sawa katu itu rumah tu lalamu indak bapa liaro, cuy tu bana sakutiku. Karena sekali yang ada di dalam rumah tu lah kotor mula seluruhnya, cuy tu bana sawa katu itu serato tampiknya mula indak bakatan tuan iyo baramo rumah Datuk Maringgi tuan. Datuk Maringgi surang sudah garurang tasabui kayo di kota Padang, walaupun inyo tasabui mula Datuk Maringgi inyo bukan pengulu adat tapi panggilan saja bagi diri. Datuk, kau itu pendekar 5. Ya Datuk. Inyo seorang bagil cuy tu bana sakutiko asa inyo menerima orang tak antu dinyo selang tanggang manenggang tabuju lalu tabalintang patah. Jangan itu. Ini saja. Kenapa tidak lampu gantung saja Datuk? Cahayanya terang. Siapa yang beli minyaknya? Tidak ada isinya Datuk. Ada. Lampu itu terakhir aku nyalakan waktu aku kawin dengan istri mudaku. Sudah itu tidak lagi. Kalau aku ingat bagaimana borosnya aku waktu itu, sesak dadaku. Kalau sampai merusak badan, kenapa Datuk nyalakan? Terpaksa. Pertama, aku harus dan ingin melihat muka istri baruku itu. Kedua, aku harus menghitung mas kawin. Bagaimana urusan kita di Hulu Limau Manis? Gagal, Datuk. Gagal? Kenapa jadi begitu? Murid-murid kita tidak mentaati peraturan yang sudah ditetapkan. Siapa yang jadi guru waktu itu? Si Patah, Datuk. Kenapa bukan kau? Saya ke Bukit Putus. Sekarang mana dia? Masuk Rumah Batu. Rumah Batu? Penjara mana? Yang di Lubuk Pegalung. Apa namaku dia sebut-sebut? Tidak, Datuk. Usahakan supaya dia keluar sebelum perkaranya disidangkan. Sudah itu, suruh dia ke Tarusan.
bekerja mencari rotan supaya jangan dilihat orang. Lalu yang ke Bukit Putus. Kenapa kau yang ke Bukit Putus? Ada ilmu baru datang, Datuk. Kalau saya membantu si Patah, mungkin ilmu itu dibawa orang ke tempat lain, Datuk. Jadi saya tuntut sendiri. Dapat? Dapat, Datuk. Sekarang saya tanam dalam tanah dekat Tanah Merah. Harganya kira-kira 6 atau 700, Datuk. Semuanya emas dan intan. 2 orang murid yang membantu saya minta bagiannya, Datuk. Nanti saya beri 50. Mereka minta 100, Datuk. 100? Itu terlalu banyak. Harga beras cuma 6 sen segantang. Sudahlah. 75. Bawa ilmu itu kemari. Bawa sekali tukang emas kita supaya emas itu bisa dilebur. Apalagi? Tukang cetak kita kemarin malam mati. Mati. Carikan gantinya. Orang yang bisa dipercaya. Cuma sekarang jangan terlalu banyak mencetak uang perak. Uang emas saja dilebihkan. Uang perak mudah dikenali orang. Apalagi? Soal toko Bombay itu, Datuk? Soal itu nanti saja. Sekarang ada soal lain. Kau ikut aku. Kita kemana, Datuk? Nanti kau lihat sendiri. Baik, Datuk. Kau jalan di depan, mataku kurang awas. Jalan. Berhenti! Siapa kau? Tunggu! Datuk berhenti! Oh, maaf, Datuk berhenti. Ini orang saya yang mau saya perkenalkan. Pendekar 5. Maaf, Pendekar 5. Tidak apa-apa. Di mana kita bicara? Silakan, Kuda Tua. Maaf, Kuda Tua. Laju Kuda Tua basah. Mari saya perintah. Ini kebun kelapa siapa, Datuk? Punya Bagindo Sulaiman. Oh, saudagar besar itu, Datuk. Jangan kau sebut-sebut dia saudagar besar. 20 tahun yang lalu, aku masih berdagang ikan kering di pasar Kampung Jawa. Itu semua orang tahu. Sekarang, rumah sewaanku berpuluh-puluh. Hampir seluruh tanah di Padang ini milikku. Ini tidak semua orang tahu. Jadi aku ini pendekar, saudagar terkaya di Padang ini. Sekarang datang Bagindo Sulaiman. Dia mau menyaingi aku. Di mana-mana dia berbuat seakan-akan dia terkaya. Dalam hati aku berkata, kekayaanmu belum seberapa dibanding dengan kekayaanku. Tapi aku tidak bisa mengungkapkannya. Akibatnya, orang menganggap dia lebih dari aku.
Aku tidak bisa tidur dengan gadis. Makanku pun jadi tidak enak. Aku tidak senang. Di padang ini ada saudagar yang berani bersaing dengan aku. Sebelum dia jatuh, tapi ku belum puas. Ini kerja untukmu dan murid-muridmu. Kau boleh pakai uang berapa kau perlu. Serahkan pada saya, Datuk. Tapi kenapa kita harus ada di sini, Datuk? Semua pohon kelapa ini harus diobati hingga busuk